Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Bumbu Dapur Editing. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bumbu Dapur Editing akan merangkum beberapa film dengan plot twist terbaik. Namun seperti biasa, jangan lupa klik tombol merah, subscribe, like, dan share ke teman-teman atau kerabat kamu. Film dengan alur plot twist sengaja dirancang untuk mengacaukan cerita yang menurut penonton sudah bisa ditebak. Namun dengan alur seperti ini pun tak mudah dibuat. Butuh ketelitian dari para pembuat film agar penonton bisa seakan-akan yakin terhadap suatu hal yang salah di awal dan kemudian diputar-balikan pada akhir cerita namun tetap mempertahankan keseruan cerita. Nah, beberapa rekomendasi film yang memberikan kejutan besar yang tidak terduga pada akhir cerita. Film pertama kita berjudul Knives Out. Kisah ini dimulai ketika asisten rumah tangga bernama Pran menemukan tuan rumah Harlan Thrombey yang merupakan novelis misteri tersohor telah meninggal dunia dengan luka sayatan pisau pada lehernya di ruang kerjanya. Kasus yang awalnya diduga sebagai aksi bunuh diri tersebut pun membuat geger, terutama karena terjadi setelah semalam sebelumnya Harlan baru saja merayakan pesta ulang tahun yang ke-85. Seminggu setelah peristiwa tersebut, detektif sekaligus konsultan Benoit Blanc diminta untuk bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki kasus ini kembali karena terdapat dugaan bahwa kasus bunuh diri ini sesungguhnya adalah kasus pembunuhan berencana berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh klien misteriusnya. Satu persatu anggota keluarga dari Thrombey pun dipanggil untuk memberikan kesaksian kembali, termasuk perawat setia dari Harlan, Martha Carbera. Dari seluruh kesaksian diterima tersebut, Blake percaya bahwa masing-masing dari mereka memiliki motif tersendiri untuk bisa melakukan aksi pembunuhan terhadap Harlan. Parasit adalah sebuah film Korea yang bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang yang keseluruhannya adalah pengangguran. Mereka tinggal di sebuah apartemen semi-basement yang lembab dan suatu hari Hee-woo, anak laki-laki tertua, direkomendasikan oleh sahabatnya yang merupakan seorang mahasiswa dari universitas bergengsi agar Hee-woo menjadi guru les yang dibayar mahal dan membuka secerca harapan penghasilan tetap. Dengan penuh restu serta harapan besar dari keluarga, Hee-woo menuju ke keluarga Park untuk wawancara. Setibanya di rumah Mr. Park, pemilik perusahaan IT Global, Hee-woo bertemu dengan Young-kyo, wanita muda yang cantik di rumah itu. Setelah pertemuan itu, serangkaian kejadian dimulai. Film ini menggambarkan upaya sekelompok manusia bertahan hidup di dunia sampai terpaksa masuk sebagai parasit dalam hubungan dengan manusia lain. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Amy Elliott yang hilang secara misterius. Usaha sang suami Nick berlanjut pada pencarian besar-besaran yang tidak hanya melibatkan aparat kepolisian setempat, namun juga puluhan relawan dan simpatisan. Hilangnya Amy yang tiba-tiba ini membuat semua orang termasuk tetangga mereka meyakini bahwa Nicklah dibalik hilangnya sang istri. Mereka berasumsi Nick telah membunuh sang istri dan menyembunyikannya di suatu tempat yang tersembunyi. Polisi pun menetapkan Nick sebagai tersangka utama dalam kasus menghilangnya sang istri. Meski tidak mengakui keterlibatannya, buku harian sang istri mengungkap fakta yang berbeda. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Amy? Benarkah Nick telah menyakiti istrinya sendiri? Sebuah rumah tua yang telah ditinggali cukup lama ternyata menyimpan sebuah misteri yang mengerikan. Rumah tersebut dimiliki oleh saudari dari sesosok Colin. Kengerian bertambah ketika Colin disiksa oleh para pembunuh yang mencoba menghancurkan hidup mereka. Colin yang saat itu bersama 2 putrinya sedang berada di rumah menyimpan trauma terhadap kejadian tersebut. Colin bernasib buruk, meskipun kedua putri mereka selamat belasan tahun setelah peristiwa tersebut. Kedua putri Colin memiliki kehidupannya masing-masing. Namun ada yang aneh dari kedua putri tersebut. Setelah dewasa, Beth dan Vera memiliki kehidupan yang berubah. Bahkan ketika mereka sudah berkeluarga, Beth menjadi seorang penulis horor. Berbanding terbalik dengan saudarinya Vera yang masih menyimpan trauma, pada satu momen keduanya bertemu lagi. Bukan acara reunian, namun sebuah panggilan yang membuat mereka datang ke rumah di mana sang ibu mereka disiksa di rumah lama yang penuh misteri. Panggilan apa yang sebenarnya memanggil Beth dan Vera?
Kisah Bad Genius bermula ketika Lin yang tinggal bersama ayahnya masuk ke sekolah baru. Ayahnya beranggapan Lin berpeluang sekolah ke luar negeri. Lin pun menuruti permintaannya dan berusaha agar bisa sekolah ke luar negeri. Di sekolah, dia berteman dengan seorang perempuan baik hati bernama Grace. Lin mulai membantu Grace curang dalam ujian setelah tahu guru mereka membocorkan pertanyaan untuk ujian dalam sesi les privat. Lin kemudian didekati oleh pacar Grace yang kaya raya yang bernama Pat. Pat menawarkan pembayaran sebagai imbalan untuk membantunya dan teman-temannya. Meski awalnya enggan, Lin kemudian setuju demi mengumpulkan uang. Lin pun menyusun sinyal tayangan berdasarkan urutan notasi piano untuk mengirim jawaban selama ujian. Lama-kelamaan, contek-mencontek yang dilakukan secara massal ini dijadikan bisnis oleh Lin. Aksi curangnya tersebut diketahui oleh murid pintar lainnya bernama Beng. Meski berasal dari kondisi keluarga yang sama, Beng punya prinsip yang berbeda dengan Lin. Dia anti mencontek. Hingga kemudian, Lin, Grace, Pat, dan Bang bergabung untuk membobol sistem keamanan pengawasan ujian internasional. Cerita berawal saat seorang fotografer berkulit hitam bernama Chris Washington terpaksa menyetujui keinginan kekasihnya yang berkulit putih Rose untuk bertemu kedua orang tua kekasihnya, meski Chris tidak yakin mereka tidak menyambutnya dengan hangat. Semenjak itu, kejadian-kejadian aneh sering terjadi pada Chris, termasuk saat Chris ada di acara tahunan keluarga calon mertuanya. Banyak pasangan tua yang berkulit putih memandang aneh ke Chris dan membuat komentar yang tidak nyaman. Tak hanya itu, ia juga bertemu dengan Logan, seorang pria kulit hitam. Diam-diam Chris memotret Logan dan sorotan lampu ponselnya menyebabkan Logan mimisan, menjadi histeris dan berteriak "Get out" saat menyerang Chris. Belum lagi suatu hari Chris juga menemukan ayah Rose mengadakan pelelangan misterius di tempat lain dengan foto Chris terpajang di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri apa yang tersembunyi di balik keluarga sang kekasih? "7500" bercerita tentang perjalanan sebuah pesawat Airbus yang berubah menjadi mimpi buruk bagi segenap awak dan penumpang yang di dalamnya. Pesawat yang dikendalikan oleh pilot yang bernama Michael dan kopilot Tobias Ellis sedianya berangkat dari Berlin untuk menuju Paris ketika penyerangan terjadi. Tak mendapati sesuatu yang mencurigakan pada saat pengecekan rutin pesawat sesaat sebelum terbang, Tobias dan Michael justru dikejutkan oleh keributan daripada penumpang di dalam kabin. Keributan yang kemudian berujung pada usaha beberapa laki-laki untuk masuk ke dalam kokpit. Kokpit pun berubah, layaknya medan perang yang mengerikan, di mana terlukanya Michael memaksa Tobias untuk mengambil alih keputusan terkait hidup dan mati para awak dan penumpang di pesawat. Ia pun harus berhadapan dengan para teroris yang berusaha mengambil alih pesawat untuk memuluskan tujuan mereka. Film Gone Baby Gone dibuka dengan menghilangnya seorang anak perempuan berusia 4 tahun, Amanda McCready. Di saat polisi pada akhirnya menemui jalan buntu, bibi si bocah, Betty McCready, meminta bantuan pada dua detektif swasta, Patrick Kenzie dan Angie Gennaro. Meskipun kedua detektif tersebut merasa tidak cukup mumpuni untuk menyelesaikan kasus tersebut, keluarga korban tetap memilih mereka didasari oleh dua alasan, karena mereka bukan polisi dan mereka mengenal dengan baik kehidupan keras di Boston di lingkungan mereka tinggal. Sepanjang penyelidikan, detektif Kenzie dan Gennaro harus berhadapan dengan pengedar narkoba, geng hingga pedofil yang justru dapat mengancam kebersamaan mereka. Terima kasih kepada kalian telah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.